Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti Ningsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi perencanaan pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya akan memodifikasi modul ajar dari Guru Pameng di PPL 1 SMA Negeri 15 Semarang, yaitu pada teks LHO, elemen membaca dan memeriksa. Sebelum saya memodifikasi, saya mengambil referensi atau rujukan dari komponen modul ajar di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar, yaitu setidaknya modul ajar memiliki komponen-komponen yang memuat informasi umum terkait capaian dan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan lampiran, serta komponen tersebut terdapat subkomponen yang harus termuat di dalam modul tersebut. Rujukan saya ambil dari website ini. Baik, saya akan memaparkan hasil modifikasi saya. Yang pertama, dimulai dari kurang lengkapnya komponen modul ajar. Sekurang-kurangnya terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran yang mencakup media, metode, dan model pembelajaran yang akan digunakan, serta asesmen dan informasi referensi belajarannya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, dapat kita lihat dari modul ajar tersebut tidak terdapat capaian pembelajaran, alur pembelajaran, media, metode, maupun model pembelajaran. Dapat dilihat di sini ada identitas modul yang berisi nama penyusun, sekolah, tahun pelajaran, jenjang kelas, dan alokasi waktu. Serta di bawahnya terdapat TP, profil pelajar Pancasila, materi atau kata kunci, dan fokus pembelajaran. Di situ belum terdapat capaian pembelajaran, ATP, media, metode, dan model yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari modul ajar tersebut, media yang digunakan berupa bacaan teks LKPD saja dengan metode ceramah, serta model pembelajaran yang digunakan discovery learning. Itu dari penjabaran kegiatan pembelajaran yang saya baca. Dari penjelasan tersebut dapat dilakukan perbaikan, yaitu dalam modul ajar belum terdapat capaian pembelajaran, sebaiknya perlu dilengkapi. Seharusnya guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru mampu menyediakan media dan metode pembelajaran yang beragam dengan alasan karena peserta didik memiliki gaya belajar dan pemahaman yang berbeda-beda. Dan apabila hanya menggunakan satu media atau metode pembelajaran saja, maka tingkat pemahaman peserta didik kurang efektif dan kurang maksimal. Media lain yang dapat diterapkan pada pembelajaran tersebut dapat berupa video tentang suatu tempat, media gambar tentang suatu hal, atau dapat menggunakan teks saja, namun dapat didesain dengan penunjang PowerPoint maupun Canva, sehingga peserta didik tidak jenuh dengan membaca teks saja, karena sebagian besar peserta didik memiliki tingkat keinginan untuk membaca itu sedikit rendah. Jadi harus dioptimalkan dengan menggunakan audio visual. Metode pembelajaran juga dapat dimodifikasi dengan mengolaborasi metode discovery, sehingga peserta didik mampu menemukan pengetahuan atau konsep baru secara mandiri. Guru juga dapat menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi, sehingga pemahaman peserta didik dapat terarah dengan berpikir kritis dalam pengelompokan dalam kelompok pembelajaran. Selain itu, penerapan metode tugas proyek juga sangat bagus untuk diterapkan, sehingga guru dapat mengetahui minat dan bakat peserta didik secara individu tanpa campur tangan kelompok. Contohnya dapat diterapkan proyek membuat teks LHO di lingkup sekolah, dapat mengamati masjid, perpustakaan, kantin, atau fasilitas-fasilitas yang ada di lingkup sekolah. Hal ini dapat melatih peserta didik untuk berpikir kreatif dan bernalar kritis, sehingga dapat meningkatkan potensi yang dimiliki dari masing-masing peserta didik. Berikut hasil perbaikan modifikasi, sudah terdapat CP, sudah terdapat media, metode, dan model pembelajaran. Modifikasi yang kedua terkait komponen yang harus dilengkapi terkait sumber materi dan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Dapat dilihat tadi di bagian identitas modul dan capaian dan seterusnya belum terdapat sumber belajar dan sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran.
Jika dilihat dari modul sumber belajar, hanya berasal dari LKPD dan teks yang diberikan oleh guru saja. Prasarana yang digunakan pun hanya LKPD saja. Sebaiknya guru harus memiliki buku teks pedoman atau sumber materi yang lebih lengkap dan beragam jenisnya, berupa video YouTube ataupun sumber-sumber lain yang relevan sesuai dengan buku teks tersebut. Guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada di kelas, misalnya penggunaan LCD proyektor dalam penjelasan materi ataupun pemanfaatan aplikasi lainnya seperti Canva atau Webi dan KBBI yang dapat dimanfaatkan di pertemuan selanjutnya ketika menulis teks laporan hasil observasi. Berikut hasil perbaikan atau modifikasi. Sudah terdapat sumber belajar yang berupa buku teks, video pembelajaran maupun internet, dan sarana prasarana berupa laptop, LCD, Webi, dan KBBI. Ketiga, komponen yang harus diperbaiki terkait metode dan media pembelajaran di dalam kegiatan pembelajaran. Di sini, di bagian inti, peserta didik hanya membaca, mengajukan pertanyaan, menyampaikan, dan begitu seterusnya sampai di akhir pembelajaran, yaitu peserta didik membacakan tulisan untuk mendapatkan tanggapan teman atau guru. Dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari modul tersebut, pola pembelajaran hanya mengacu pada kegiatan individu dan media yang digunakan terkesan hanya teks saja. Kita perbaiki dengan cara kembali lagi pada metode pembelajaran yang hanya berfokus pada satu jenis penyampaian, yaitu peserta dituntut untuk selalu berinteraksi, sedangkan pola pembelajarannya tidak dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seharusnya dapat disisipkan pemaparan materi ataupun contoh teks LHO dalam bentuk audio visual, sehingga peserta didik tidak jenuh serta nantinya mampu merangsang pemahaman peserta didik. Dalam elemen tadi kan sudah dijelaskan bahwa elemennya membaca dan memirsa, jadi tidak hanya berkonteks pada teks saja, tapi dapat digunakan audio visual. Nah, karena pada pembelajaran yang sudah disuguhkan contoh dalam bentuk teks, jadi pada kegiatan inti dapat disisipi materi dalam bentuk video. Di pertemuan selanjutnya diharapkan guru dapat mengolaborasikan dengan metode diskusi sehingga peserta didik lebih kreatif dan bernalar kritis bersama dengan kelompok belajarnya. Berikut adalah hasil perbaikan atau modifikasi di kegiatan kedua ini. Dan pertama, yaitu peserta didik sudah memirsa contoh teks LHO dari video yang ditayangkan. Jadi bukan lagi berupa teks. Namun langkah selanjutnya bisa disesuaikan dengan kegiatan individu. Keempat, modifikasi yang harus dilakukan terkait contoh-contoh teks LHO yang berkaitan dengan sosial budaya yang ada di sekolah maupun yang berkaitan dengan tempat tinggal, yaitu Kota Semarang. Dari lampiran modul yang terdapat di situ, contoh-contohnya ini berkaitan dengan hal-hal yang umum. Mungkin dapat diambil atau diterapkan contoh teks LHO yang berada di lingkup sekolah ataupun di wilayah lingkup Kota Semarang, karena hal ini dapat mengaplikasikan contoh teks LHO pada sosial budaya daerah setempat sesuai dengan konteks lingkungan. Misal saja nanti saya modifikasi, contohnya itu berupa teks LHO tentang Lawang Sewu, sehingga peserta didik ini dapat memiliki gambaran yang luas mulai dari hal yang mereka pahami di lingkup wilayahnya dulu, hingga nanti pada lingkup di luar wilayahnya. Sehingga pembelajaran akan lebih mudah dipahami peserta didik apabila peserta didik memiliki gambaran terkait objek yang diobservasi. Kita mulai mengenalkan teks LHO dari hal-hal yang mudah mereka gambarkan keadaannya, sehingga dalam pemahamannya mereka dapat secara maksimal. Hasil perbaikan atau modifikasinya. Di sini saya mengambil contoh tentang konteks lingkungan mengenai Lawang Sewu. Jadi ini dapat digambarkan peserta didik sendiri karena rata-rata atau secara keseluruhan peserta didik di SMA Negeri 15 Semarang itu berasal dari Kota Semarang itu sendiri. Kelima, yaitu dapat dilakukan modifikasi terkait rubrik penilaian. Dapat dilihat dari modul tersebut belum terdapat pembagian bobot skor dan cara penilaiannya. Perbaikannya, sebaiknya guru dapat memberikan bobot soal di setiap indikator dan memberikan penjelasan tata cara penilaiannya. Di sini belum terdapat skor maksimal minimal dalam setiap indikator dan jumlah penskorannya belum ditentukan bagaimana caranya. Di sini hasil perbaikan atau modifikasinya.
Saya mengambil indikator santun itu dengan nilai 1 sampai 25. Begitu pun juga kreatif, mandiri, dan kritis, sehingga nanti jumlah skornya bertotal 1 sampai 100 skalanya. Begitu juga pada pengamatan kelompok teks non-sastra. Terakhir, yaitu perbaikan atau modifikasi yang perlu diperhatikan kembali terkait tata penulisan modul ajar, baik itu dari segi kerapian, tipografi, spasi, maupun penggunaan font yang berbeda-beda. Mungkin sebaiknya penulisan dapat diselaraskan. Terima kasih. Berikut saya lampirkan modul ajar yang belum dimodifikasi, dapat dilihat di sini. Dari tata penulisannya mungkin masih perlu perbaikan dari segi kerapian. Di sini belum terdapat media, model, maupun metode yang digunakan, begitu juga sarana prasarana dan sumber pembelajaran. Ini tadi yang saya beri modifikasi. Selain membaca, dapat diganti dengan melihat atau memirsa contoh teks LHO dalam bentuk audiovisual atau video. Dari segi asesmennya sudah baik, sudah ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Di sini menggunakan diagnostik kognitif berupa pertanyaan lisan, asesmen formatifnya berupa penilaian sikap dan penilaian performa pada saat presentasi. Jadi nanti metodenya dapat diberi tambahan tadi metode diskusi, sehingga penilaian performa presentasi selaras dengan metode yang digunakan. Di bagian pengayaan remedial sudah cukup baik, refleksi sudah. Nah, di bagian lampiran ini LKPD-nya masih terdapat penulisan yang mungkin berbeda dengan warna teks yang lain. Mungkin dapat diselaraskan dan seperti tadi dikaitkan dengan konteks lingkungan sosial atau sosial budayanya di wilayah setempat. Dari sini dapat dilihat bahwa tadi contoh teks LHO-nya secara umum, belum secara sosial budaya di lingkup atau konteks masyarakat setempat. Di sini ada ciprukan tanaman yang luar biasa, dan selanjutnya nanti ada teks LHO terkait buah manggis. Nah, ini kan masih secara umumnya, belum secara konteks lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ini adalah modul ajar yang sudah saya modifikasi, sudah saya beri tambahan capaian pembelajaran, eh, materi media, metode, dan model diskusi beserta sumber belajar dan sarana prasarana. Di bagian kegiatan pembelajaran sudah saya benahi, yaitu membaca diganti memirsa dengan menggunakan video. Selanjutnya di sini saya sudah memberi contoh terkait contoh teks LHO yang berkaitan dengan konteks lingkungan setempat, yaitu menelusuri Lawang Sewu. Selanjutnya berkaitan dengan rubrik penilaian. Di sini saya sudah menambahkan skor per indikatornya dan tata cara penilaiannya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan presentasi modifikasi perencanaan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.